Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya untuk praktikum. Kemarin kita sudah membahas tentang stack ya, jadi sudah membahas tentang stack. Di sini saya akan mendemokan dua kode stack ya, dua kode stack, di mana kode stack ini yang pertama tanpa ADT dan yang kedua menggunakan ADT. Saya memberikan dua contoh ini untuk menunjukkan perbedaan ya penggunaan ADT, karena kita sudah belajar juga apa itu ADT ya. Di video teori saya sudah menjelaskan tentang apa itu ADT. Nah, kita mulai langsung saja. Nah, pada bagian ini ya kita sudah memiliki beberapa kamus global, di mana kamus global ini ada 3 ya, 2 variabel yaitu stack ya bertipe integer, array bertipe integer dengan jumlah elemen itu 5. Jadi di sini kalian sudah saya jelaskan juga ya kemarin tentang define max 5. Jadi 5 ini sama saja max ya, jadi menggantikan 5 sebagai max. Lalu di sini juga ada integer top ya, integer top ini nanti digunakan sebagai pointer. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada deklarasi fungsi ya, deklarasi fungsi ada 4, yaitu push ya untuk input ya, memasukkan data ke dalam stack, lalu ada pop, lalu ada show, lalu ada menu ya. Jadi menu ini hanya sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan menu saja. Void, push, dan show ini tidak mengembalikan nilai, dan pop ini mengembalikan nilai. Nah, kita lihat pada main program dulu. Di sini sudah ada integer E dan integer M ya. E ini elemen ya, dan M ini untuk memilih menu. Lalu top ini sebagai variabel global, saya inisialisasikan 0 dulu ya, 0 terlebih dahulu. Lalu di sini kita lakukan looping menggunakan do while ya, karena M belum ada isinya ya. Mengapa kok do? Karena M ini belum ada isinya ya, M-nya belum ada inisialisasinya, dan di sini while-nya ini tidak sama dengan 4. Jadi kalau kita menggunakan while do itu akan bermasalah. Jadi digunakan do while. Nah, di sini kita menggunakan variabel M untuk menampung nilai dari menu ya. Jadi menu ini fungsi, ini memanggil fungsi menu. Untuk menu ini ada integer choose ya, pilih. Di sini ini hanya menampilkan menu saja ya. Ada stack demo, push, pop, show, stack, exit, dan di sini kita diminta untuk menginputkan nilai choose ya. Yang dipilih menu yang mana, mau push, pop, show, atau exit. Nah, nilai ini akan dikembalikan masuk ke M ya, ini masuk ke M, lalu dilakukan switch ya, switch case. Ini sudah kita bahas juga ya, switch case. Ini analisis kondisi sama dengan if else. Nah, untuk yang case 1 ya, karena ini hubungannya dengan push ya, memasukkan elemen, di sini diminta untuk memasukkan elemen stack ya, lalu kita cin E ya, dimasukkan, lalu push ini dipanggil dengan inputan parameter E. Nah, ini sebelum dipanggil ya, ingat kembali
top itu sama dengan 0 ya. Inisialisasinya top itu sama dengan 0 dan max ya, max sama dengan 5. Top 0, max 5. Nah, kita cek dulu ya, memang ketika push itu pasti dilakukan pengecekan ya. Jangan sampai memori full tapi tetap kita isi ya. Kita pastikan ada ruang kosong di dalam stack dengan cara di sini ada kondisi if top lebih besar sama dengan max, maka stack is full ya. Jika tidak, karena topnya ini masih 0 ya, topnya ini masih 0, maxnya ini 5 ya, jadi tidak lebih besar, maka dia akan masuk ke else ya. Ini stack 1 ya, stack 1 ini saya kasih nama stack 1 kenapa? Karena kalau stack sebetulnya di dalam C++ itu sudah ada fungsi yang sudah jadi bisa digunakan ya. Tapi di sini kita membuat fungsi manualnya ya, karena kita belajar dari nol, dari fondasinya, dari secara fundamentalnya. Nah, stack 1 array top, topnya kan masih 0 sama dengan E ya. Berarti di sini kalau boleh saya gambar ya, saya buka pen. Mungkin di sini saya perlu pen ya untuk menggambarkan agar lebih jelas. Ya, mungkin di sini kita bikin stack ya. Di sini ada stack, ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks ke-4 dan 5. Sampai 4 saja ya. 1, 2, 3, 4 ya. Indeksnya ya sampai 4 karena jumlah elemennya itu 5. Berarti ini kita coret saja ya, tidak sampai dengan 5. Nah, di sini top itu berada di sini. Jadi top, saya kasih tanda panah ya, top itu berada di sini ya. Diisi dengan E. E itu isinya bisa 5, bisa 7, bisa 8 dan seterusnya ya. Nah, setelah diisi, topnya akan pindah ke 1 karena di plus ya. Di plus topnya akan pindah ke 1. Nah, ini untuk push ya. Nah, ketika void ini selesai, berarti dia akan kembali ke main program ya. Karena M-nya itu tadi 1 tidak sama dengan 4 ya. M-nya ini kan 1 nih. Ini saya punya M-nya 1 masih tidak sama dengan 4. Saya kasih gini aja lah ya. Oke, M-nya sama dengan 1 masih tidak sama dengan 4. Sebentar, ini akan saya hapus. Nah, seperti ini ya. Nah, M-nya masih 1 tidak sama dengan 4, berarti kita akan lakukan yang berikutnya. Dia akan masuk ke menu lagi. Kalau dia milih push lagi, ketika dia mau milih push, berarti akan ke case 1 ya. Akan ke case 1, dia akan masukin nilai E lagi ya. Tinggal E nya berapa, kita isi E nya berapa. Kalau E nya 5 ya, 5 itu akan masuk ya. E nya akan 5, E nya akan masuk. Berarti kan di sini topnya masih 1 ya, else nya ini masuk ke E lagi dan seterusnya ya. Ini top terisi ya, ini E lagi. Anggapannya ini sudah diisi semua ya. Kalau sudah sampai dengan yang keempat bagaimana ya, kita cek ya. Ini kan prosesnya seperti ini. Nah, jika top lebih besar sama dengan max ya,
Max-nya kan masih 5 ya, max-nya 5 berarti 4 itu masih bisa dimasukkan. Masuk lagi. Topnya berarti 5, tapi 5 kan tidak bisa diisi kan. Nah, ketika ini tidak bisa diisi ya berarti dia sudah stack is full ya, stack is full. Nah, sekarang kalau dia masuk ke pop bagaimana? Dia masuk ke pop, di sini ada integer, tidak ada inputan parameter sama sekali. Di pop itu akan dicek dulu apakah top lebih kecil sama dengan 0. Ini kan topnya 5 ya. Topnya 5 itu kan tidak ada isinya ya. Kalau topnya lebih kecil sama dengan 0 berarti dia kosong. Tapi karena 5, topnya di minus-minus dulu. Jadi ini digeser topnya, masuk ke 4 lagi. Lalu ini di return E-nya ya. E-nya di return kembali ya, masuk ke main program. Nah, ini dikatakan elemen pop ya, elemen yang ke E itu tadi ya, datanya berarti kan E yang ini kan, ini berhasil dihapus ya, berhasil dihapus. Jadi ini ada di sini, tapi ini sudah dikatakan dihapus. Nah, kita lihat lagi, kalau kita panggil show, kita cetak ya, kita cetak, apa yang terjadi ketika dicetak, mau dicetak, dia akan ngecek apakah integer, dia akan membuat variabel looping ya, integer I, lalu dicek dulu topnya. Jika lebih kecil sama dengan 0, maka dia ngomong bahwa stack itu kosong. Tapi jika tidak, ini akan di looping dari I yang ke 0 sampai dengan I lebih kecil dari top. Topnya kan 4 ini, makanya loopingnya lebih kecil, tidak lebih kecil sama dengan, maka dia akan melakukan looping dari sini sampai sini, hanya sampai yang ketiga, elemen ke 0 sampai dengan elemen ketiga saja ya. Nah, fungsi ini untuk membatasi ya. Jadi memang di dalam struktur penyimpanan yang ada di dalam komputer, data itu tidak mungkin terhapus ya. Data itu tidak dihapus oleh komputer, apalagi kalau masuk recycle bin ya. Kenapa kok data tidak dilakukan penghapusan? Karena proses penghapusan itu membuat komputer itu menjadi lambat ya. Proses baca tulis menghapus itu akan menjadi lambat, makanya biasanya memori di komputer itu tidak dihapus, tapi dibiarkan saja, pointernya saja yang digeser ya. Jadi pointer top ini akan dilakukan pergeseran ya, untuk menentukan file mana atau memori mana yang digunakan. Nah, inilah mengapa kita belajar struktur data, bagaimana proses penyimpanan data. Nah, yang paling sederhana menggunakan array seperti ini. Ini adalah implementasi stack menggunakan array tanpa ADT ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya, kita running kodenya. Kita running kodenya ya, seperti ini kurang lebih. Kita push ya, masukkan elemen stack 8, push lagi 9, push lagi 5 ya. Terus di sini saya kecilkan ya, push lagi 7, push lagi 5 sorry, di sini salah ya, choose 1 ya, dia akan masuk nilai lagi ya, menampilkan menu lagi, elemen stacknya 8, choose lagi 1, elemen stacknya 9. Nah, di sini stack is full ya, sudah tidak bisa dimasukkan. Dan sekarang kita lakukan pop ya, kita lakukan pop atau kita show dulu ya. Ini stacknya 8, 9, 5, 7, 8. Kalau kita pop, nah ini elemen 8 berhasil dihapus, kita show
Hasilnya 89578. Jadi yang dihapus itu yang terakhir ya, last in first out. 8 yang terakhir ini yang dihapus. Lalu kalau kita pop lagi, nah ini yang dihapus 7. Pop lagi yang dihapus 5. Pop lagi yang dihapus 9. Pop lagi yang dihapus 8. Pop lagi stack is empty. Nah, ini ternyata ada bug di sini. Ada bug stack is empty ya. Stack is empty kenapa? Karena di sini ada print ya. Ada print stack is empty. Lalu di sini ada return saya sebentar. Nah, ini tidak ada returnnya ya. Harusnya di sini karena return hanya ada di sini. Ini kita tambahkan return 0 atau return apa ya? Kalau angkanya 0 tetap aja 0. Berarti kita tulis misalnya saja return -1 atau kita define saja di sini. Kita bikin define nil 0 ya. Lalu di sini kita bikin nil. Oke ya. Kalau kita sudah bikin nil, sekarang dicek ya, dicek dulu di bagian sini kita tambahkan if berarti ini pop ya, pop tidak sama dengan nil. Nah, maka dicetak. Nah, ini yang bikin error yang ini tadi bagian sini. Tambahkan seperti ini. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita stop, lalu jalankan lagi. Nah, ini kita coba pop. Nah, stack is empty, tidak ada yang dicetak. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang stack yang standar ya, yang tanpa ADT, sekarang saya akan membahas stack yang menggunakan ADT. Untuk ADT ya sudah dijelaskan bahwa di dalam ADT itu perlu dibuat header ya. Header ini berisi deklarasi tipe ataupun data dan fungsi. Bisa dilihat di sini ada beberapa deklarasi tipe. Ini adalah deklarasi tipe ya, dari sini sampai sini sampai dengan define, dan di sini juga ada deklarasi fungsi ya, ada deklarasi fungsinya. Lalu selain ada header berupa deklarasi baik fungsi maupun data, juga ada stack.cpp di mana deklarasi ini setelah dideklarasikan di header dilakukan implementasi pada fungsi-fungsi. Jadi tujuannya ya, ADT ini dibuat agar pembacaan itu lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Di sini beda file, di sini hanya ada deklarasi saja, sedangkan di sini ada implementasinya ya, implementasi dari fungsi. Kalau yang diimplementasikan hanya fungsi saja ya, bukan tipe ataupun data ya, tipe atau data maksud saya seperti itu. Ini tidak perlu diimplementasi. Yang diimplementasi di file ini hanya fungsi. Setelah fungsi diimplementasi ya, setelah fungsi diimplementasi kita bisa tes ya, buat main program untuk melakukan testing ya. Testingnya
Sebetulnya main program ini bisa ditulis secara sembarang ya. Main program itu sembarang. Yang penting apa? Yang penting di main program itu dapat mengecek fungsi-fungsi, seluruh fungsi yang ada di dalam stack. Nah, mungkin saya akan jelaskan ulang dari codingnya. Untuk ini include stdelete saya kira tidak ada masalah. Ini hanya include saja, stdelete saja, standard library. Lalu ada stdio, dan yang penting di sini ada fungsi ini ya. Ya, if not def stack 1, define stack 1h include, dan seterusnya ya. Lalu yang berikutnya di sini untuk membuat boolean ya, kita mendefinisikan true 1 dan mendefinisikan false itu sama dengan 0, dan mendefinisikan boolean itu unsigned char, artinya karakter yang tidak menggunakan simbol. Lalu yang berikutnya di sini ada modul stack ya, modul stack ada define nil sama dengan 0, dan max L-nya kita batasi max elemennya 10. Lalu kita buat tab def integer info type ini untuk membuat elemen value. Sebetulnya info type itu sama saja integer ya, sudah saya jelaskan kemarin di video struktur ya. Tab def int bilbul, jadi bilbul itu sama dengan integer. Tab def int address, jadi address itu sama dengan integer, tapi ini digunakan index ya, digunakan untuk index. Lalu di sini ada tab def structs ya, info type t sama dengan max L plus 1. Nah, kenapa kok dibikin plus 1? Kita bikin pada coding yang ini kita membuat array yang dummy ya. Array yang dummy itu pada indeks ke-0 itu memang kita tidak gunakan ya. Kita tidak isi, tapi kita mulai isi dari indeks ke-1. Ya, sebetulnya kalau Anda ingin mengeditnya jadi max L saja, berarti nanti ada beberapa bagian yang diedit ini hanya digunakan untuk indexing saja ya, indexingnya. Berarti kalau seperti ini indexingnya mulai dari 1. Lalu yang berikutnya kita membuat address top ya, sama dengan coding yang sebelumnya. Top sama dengan 0 kan, top sama dengan 0. Ini kita membuat top sama dengan 0 itu kan siapa saja, top itu integer. Nah, kalau ini int address top, jadi address itu juga sama saja integer. Nah, lalu di sini ada stack, berarti dia tab def struct. Ini stack itu terdiri dari info type dan address. Mungkin di sini yang membuat kalian bingung ini ya, tab devnya ini ya, info tab dan address ya. Ini hanya untuk membahasakan saja ya, seperti custom ya, bahasa coding yang sedikit custom. Nah, next yang berikutnya kita membuat akselerator ya, akses selektor deklarasi. Jadi untuk melakukan penulisan yang lebih cepat ya, kita mendefinisikan info s. Jadi daripada kita menuliskan s.top s.t array s.top itu kan agak kepanjangan ya, kita bikin aja info s ya, kita sederhanakan menjadi info s. Sedangkan top s itu aslinya s.top ya. Ini hanya membuat akselerator ya, akses selektor, membuat akses selektor menjadi lebih mudah. Lalu yang berikutnya di sini deklarasi fungsi create empty, is full, push dan pop. Sama ya, jadi di sini kita gunakan parameter keluaran ya, masuk keluar malahan ya, karena create empty stack. Jadi
stacknya yang awalnya masuk lalu dikeluarkan, masukkan keluaran, makanya dia pakai bintang. Lalu boolean is empty, ini hanya parameter masukan. Lalu void push, ini karena ada perubahannya. Karena ada perubahan pada stack, maka dia digunakan parameter keluaran juga. Jadi stacknya itu nilainya berubah, ya. Create empty itu kan ya ada perubahan pada stack, jadi dia menggunakan bintang. Tapi kalau yang boolean is empty tidak menggunakan bintang karena tidak mengedit isi dari stack. Sedangkan untuk pop ini ada info type X dan info type X juga untuk push dan pop. Ini untuk sebagai masukan. Lalu yang berikutnya untuk implementasinya, kita lihat ya. Untuk implementasinya bisa dilihat di sini. Untuk create empty ya, create empty kita membuat ya saya akan bikin Pine lagi ya, tunjukkan ke Pine lagi. Pada saat stack itu dibuat, berarti kan di sini kita akan ada kotak ya, ada kotak seperti ini. Ya, saya tebalkan mungkin ya. Ada kotak seperti ini. Ini stack terdiri dari 10 elemen nanti ya. 10 elemen kurang lebih seperti ini. Ya gambarnya agak, yang penting nanti kalian memahami ya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1 dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai dengan indeks ke 10 ya. Karena nanti max L nya plus 1 ya, max L nya di sini kan plus 1 nih di sini ya. Kita mempunyai stack ya, ini stack seperti ini. Tapi ya ada tapinya ya, ada tapinya. Ini hanya struct-nya ya, ini stack struct-nya ya, stack struct-nya yang create MTS ini ya. Dia itu memiliki dua variabel, yaitu top. Jadi topnya kita definisikan nil ya, kita definisikan nil, berarti dia akan berada di sini. Dan di sini ada info. Sorry, ini salah tulis ya. Ini info sama dengan nil juga. Jadi info sama dengan nil. Nah ini akan terbentuk seperti ini. Ini kosong ya. Jadi ini akan terbentuk stack yang kosong ya. Jadi ini satu kesatuan ya. Ini satu kesatuan ya, satu kesatuan. Karena ini dalam bentuk struct. Nah, satu kesatuan. Jadi di dalam struct stack itu ada T ya. Ada T di sini, info type T. Di ini sebetulnya ada T. Lalu di sini ini hanya akselerator aja sih. Di sini ada top dan info. Jadi di dalamnya ini ada address. Nah ini ya. Ini di dalamnya ini ada info type dan ada address. Nah ini sebetulnya ini T dan top. Jadi sebetulnya dia punya dua saja. Ya. Dia sebetulnya punya dua saja, cuman karena ada akselerator atau akses selektor di sini, kita akan mudah menentukan bahwa si stack itu terdiri dari top dan info tadi ini. Tapi sebetulnya di sini yang penting adalah topnya, karena info itu untuk menampilkan ya, jadi menampilkan isi dari kontennya ini. Sedangkan ini top itu yang berada di sini, yang saya kasih tanda panah. Nah, terus yang berikutnya ada boolean is empty. Ini isinya ya return top S sama dengan nil. Ya, top S sama dengan nil. Dan boolean is full, ini top S sama dengan max L.
Void push ini kita pindah topnya, jadi topnya akan bergeser dulu, topnya digeser ke atas, jadi yang ini dibiarkan kosong. Lalu info S sama dengan X, jadi ini akan diisi dengan X. Ini untuk push. Sedangkan untuk pop ya, di sini info S sama dengan S dot top ya. Ini ST sama dengan S top. Nah, ini kan nulisnya panjang ya. Ini nulisnya kalau dilihat panjang. Nah, kenapa kok tidak info S-1 ya? Karena ini memang beda define-nya, karena kita tidak melakukan define di sini. Define di sini kan memang kita sudah membuat info S itu S dot top ya, state S top. Nah, tapi yang di sini betulnya ST S top -1 ya, yang di pop ya, topnya digeser ya, lalu topnya digeser ke bawah. Nah, ini untuk mendapatkan infonya. Jadi mendapatkan infonya ini untuk mendapatkan ini untuk mendapatkan infonya ST S top -1 ya. Nanti kita coba codingnya. Lalu yang berikutnya di sini kita bisa lihat untuk main programnya. Di sini ada stack S, ada grid empty ya, dan S. Kenapa ini pakai dan? Karena parameter keluarannya di sini akan masuk ke sini ya, menggunakan parameter keluaran ya. Jadi S-nya ini akan berubah ya. Jadi kita bikin stack S, lalu di sini dicek apakah is full, lalu apakah is empty, lalu di sini di push nih. Nah, di push dan S,8. Jadi pakainya dan, karena parameter keluaran nilai S-nya itu akan keluar dan akan berubah ya. Ini di push 8, push 2, lalu di sini akan di print topnya ya. Topnya ini berarti indeksnya, sedangkan ini infonya, dan ini akan dicek is full-nya. Nah, ini kita coba dulu codingnya. Nah, ini ya, bisa dilihat. Jadi ketika dibuat grid empty ya, stack S grid empty, lalu ditanya apakah is full, ini jawabannya 0. 0 itu berarti false ya. Lalu apakah stack kosong? Iya, karena masih kosong. Lalu di push ya, di push 82, topnya itu isinya top stacknya ini 2, ini indeksnya, infonya juga kebetulan 2. Lalu dicek apakah stack is full ya, tidak ya. Lalu di pop ya, pop S,5 ya, S,5 sebentar, ini untuk popnya bisa kita lihat ya. Untuk popnya info type X. Oh sorry, ini sebetulnya untuk pop sebetulnya tidak perlu menggunakan info type ini ya. Tidak perlu menggunakan info type ini. Ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Sebentar, ini ada yang salah ini. Ini bukan info type X, tapi sebetulnya kalau kita ingin stacknya ini bisa keluar, ini kasih bintang saja ya. Kasih bintang ya, agar menjadi parameter keluaran. Ini juga dikasih kita punya di sini ada info tab ya. Nah, pakainya info tab aja. Info tab E. Ya. Ini kita kasih dan E saja. Nah, seperti ini. Kita menggunakan void ya, dan E. Lalu di bagian sini kita kasih bintang untuk popnya. Ya. Kita
kasih bintang untuk popnya. Ini bukan info bintang S, tapi kita kasih ini info. Tapi ini kita ubah ya, jadi ini bintang X sama dengan info S. Nah, ini kita hapus. Jadi info S ini kan mendapatkan topnya ya. Topnya ini akan dideklarasikan atau dikatakan akan dihapus. Di sini saya menggunakan printf. Ini persen D ya. Kita kasih E ya, persen D berhasil dihapus. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kasih \n. Nah, sekarang saya jalankan lagi ya. Saya jalankan lagi, saya run. Ada yang salah. Oh, ini kurang titik koma. Jalankan lagi. Nah, ini ya. Jadi 2 ini berhasil dihapus. Yang di pop ini yang 2 ya. Jadi 2-nya ini di pop. 2 berhasil dihapus. Top stack-nya itu 1. Info topnya berubah jadi 8. Nah, jadi ini ya yang saya edit pada bagian pop ya. Jadi popnya ini info tab-nya saya keluarkan. Jadi ini parameter keluaran. Kalau mau pakai return boleh juga sih, kita gunakan return juga boleh, tapi nanti diubah di bagian main programnya. Ya, ini dua-duanya parameter. Kalau yang ini input output, kalau yang ini parameter output saja. Itu ya. Mungkin kurang lebih sampai di sini. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat komen ataupun nanti ditanyakan lewat Google Meet. Terima kasih dan selamat belajar.